Klaim bendungan tukul rancangan SBY, Andi Arief ditapuk berita Gunung Padang. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, itulah gambaran Cikeas beserta anak buahnya. Saat ramai-ramai isu kudeta, dengan telak Jokowi malah meresmikan bendungan tukul di tanah kelahiran SBY. Sontak beramai-ramai membandingkan museum SBY Ani yang anfaedah dengan bendungan yang sangat bermanfaat. Ibarat luka belum kering karena dicampakkan, Jokowi malah menapuk mereka lewat bendungan. Kini bak kepanasan, anak buah Pepo mulai menyerang karya Jokowi dengan klaim rancangan oleh Pepo. Belajar dari pembangunan waduk di Pacitan, belajar soal kontinuitas. Proyek MP3E ini saya ingat konstruksinya dibangun 2013. Rencana selesai 2016 namun mundur menjadi 2021 ini. Banyak proyek MP3EI yang dirancang zaman SBY dilanjutkan Pak Jokowi. Contoh baik, cuit @andiarif_. Bukannya ikut nyinyirin Andi Arief, salah satu netizen malah membuka aib lamanya soal situs Gunung Padang. Kabarnya proyek yang dibiayai APBD ini menguap begitu saja. Tapi, Andi Arief malah bangga dengan menyebut potensi perolehan hadiah Nobel. Terlebih menyamakan penemuannya dengan Gunung Emas Freeport. Rupanya SBY dan anak buahnya 11-12 dalam berangan-angan. Pantas saja Hambalang masih jadi situs keramat. Lucu juga kalau Roy Surya bicara langsung ditapuk berita panci, giliran Andi Arief kena berita Gunung Padang. Seperti berita yang dilansir dari Tempo.com, staf khusus Presiden membuat penelitian situs Gunung Padang jadi heboh. Pekerjaan mereka dituding hanya proyek cari duit. Hal itu terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi 27 Agustus 2012 berjudul Mencari Terang di Gunung Padang. Dalam laporan itu ditulis bahwa Andi Arief kerap kedatangan orang-orang dari perkumpulan tarekat. Staf khusus Presiden bidang bantuan sosial dan bencana alam ini pun makin yakin di bawah bukit itu ada peninggalan masa lalu yang sangat maju. Penerawangan ahli tarekat juga begitu, katanya 3 pekan lalu. Ukuran kemajuan adalah dugaan di bawah bukit setinggi 894 meter dari permukaan laut itu ada unsur logam. Logam itu dicurigai mendekam di pusat gunung setelah tim yang dibentuk Andi Arief yang beranggotakan arkeolog dan geolog muda memindainya. Radar bumi itu menangkap benda-benda yang tergolong pengantar setrum. Andi berasumsi lebih jauh. Menurut aktivis mahasiswa 1998 yang pernah diculik tentara ini, logam tersebut mungkin emas yang tersimpan di kuil peninggalan sebuah peradaban di Tatar Sunda 10.900 tahun lalu. Jika benar, kata dia bisa dimanfaatkan negara sebagai sumber daya alam. Ia merujuk pada cadangan emas di Gunung Grasberg, Papua. Saat gunung itu diteliti dan ditemukan geolog Belanda, Jan Jacques Dossi pada 1936, tak ada yang percaya di sana tersimpan logam mulia. Laporannya di jurnal ilmiah bahkan dicampakkan. Mata dunia terbuka setelah geolog PT Freeport MC Moran membuktikannya 30 tahun kemudian. Papua kini jadi tambang emas yang tak impas-impas. Kalaupun bukan emas, kata Andi Arief, logam di perut Gunung Padang itu telah menunjukkan pada tahun 8000 sebelum Masehi peradaban di Cianjur sudah sangat maju. Pada masa itu belum ada peradaban lain di dunia yang menghargai dan menggunakan logam untuk kehidupan sehari-hari. Temuan sementara tim yang dipimpin Dani Hilman Nantawijaja, geolog di Lembang Ilmu Pengetahuan Indonesia, itu menunjukkan bahwa Gunung Padang adalah selimut yang menutupi sebuah bangunan tempat pemujaan purba berupa punden berunda. Punden itu terkubur akibat suatu bencana besar yang melumat penduduknya. Jika semua asumsi itu terbukti, Andi yakin temuan Gunung Padang tak hanya akan mengguncang dunia arkeologi, tapi juga sejarah umat manusia. Ganjarannya hadiah Nobel, ujarnya. Karena itu, tim mengebornya untuk membuktikan asumsi tersebut. 2 sampel yang diambil dari kedalaman 2 meter lalu diuji laboratorium Badan Tenaga Nuklir Nasional yang menunjukkan umur karbon itu 4.700 dan 10.900 tahun. Jika kelak penelitian ini berbuah Nobel, kata Andi Arief, pemerintah mesti mengganti biayanya berlipat-lipat. Inilah hebatnya SBY dan kroni-kroninya dalam menghamburkan uang negara. Harusnya cuitan SBY yang menyebut bencana alam akibat keserakan manusia ditunjukkan pada dirinya. Lihat saja perizinan lahan terbesar sejak reformasi terjadi saat kepemimpinannya. Kini malah terungkap museum SBY Ani didanai Bupati Pacitan dari kas daerah senilai 9 miliar. Kalau saat tak menjabat saja masih serakah menggarong, bagaimana saat menjabat dulu?
Bisa-bisa banyak uang negara disedot tanpa ketahuan. Ini mengingatkan akan kasus-kasus korupsi besar seperti EKTP, Senturi, dan Hambalang, termasuk kasus Jiwasraya dan Asabri yang sebenarnya terjadi di era SBY. Tapi, dengan tak tahu malu mereka selalu klaim proyek garapan Jokowi sebagai rancangan mereka. Apa garansinya kalau SBY menjabat terus maka akan tercipta bendungan? Yang kita tahu setelah tak menjabat dia sibuk kampanye menaikkan istri dan anaknya. Lalu membuat museum Anfaedah sebagai kebanggaan keluarga. Harusnya kader-kader Demokrat seperti Roy Suryo, Andi Arief, dan lainnya tak usah banyak berkomentar di media sosial. Baru dibuka borok masa lalu saja sudah cukup membungkam nama mereka. Tak usah sebut-sebut rancangan zaman SBY karena sudah banyak proyek mangkrak yang dihasilkan. Apalagi berhayal dapat hadiah Nobel dengan mengeduk tanah lewat APBD. Bukan gunung emas yang didapat, malah negara buntung membiayai orang tak jelas seperti mereka. Begitulah kura-kura. SBY tuding bencana terjadi karena serakah, fix nyentil diri sendiri dan kader Demokrat. SBY gak ada habisnya, begitu orang bijak mengatakan. Meskipun sudah purna tugas sebagai presiden, ia selalu berusaha untuk cari panggung di negeri ini. Sambilan mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Awalnya dia menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. Namun setelah masa tugas berakhir, sibuk lobi sana lobi sini untuk menggolkan putranya AHY menjadi orang nomor 1 di partai yang dia sendiri turut mendirikan itu. Sementara putranya yang lain, Ibas ditunjuk sebagai wakil ketua umum. Jadi kalau pembaca siwat mau belajar tentang sistem kerajaan, gak perlu capek-capek baca buku tentang kerajaan Inggris, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya, dan lain-lain. Cukup perhatikan saja bagaimana pergantian ketua atau raja di tubuh Partai Demokrat. Selesai. Kekuasaan bukan diturunkan kepada orang yang berkompeten di bidangnya, melainkan dari bapak turun ke anak, itu saja. Nanti kalau Almira Tunggadewi Yudhoyono sudah besar, bisa jadi putri AHY tersebut diangkat jadi ketua umum Partai Demokrat pula. Lantas, apa tujuan SBY yang masih suka cari panggung meskipun sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden tersebut? Ada dua kemungkinan. Pertama, ia mengalami yang namanya post-power syndrome, yakni suatu kondisi kejiwaan yang dialami oleh orang-orang kehilangan kekuasaan yang diikuti dengan menurunnya harga diri, yang ditandai dengan suka nyinyirin orang yang menggantikan kedudukannya. Kedua, SBY ingin Partai Demokrat tetap disorot media. Dengan dirinya berkomentar yang kemudian diliput oleh banyak media, minimal wartawan akan memuat bahwa yang berkomentar itu adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat atau mantan Ketua Umum Partai Demokrat. Sehingga, partai berlambang bintang Mercy itu tetap diperbincangkan publik. Karena kalau soal cari perhatian ke media, SBY lebih jago daripada AHY. Teranyar, ia kembali berkomentar. Tanpa tedeng aleng-aleng, SBY mengatakan bahwa bencana yang terjadi di Indonesia saat ini akibat dari keserakahan warga negara Indonesia itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Jenderal Baper tersebut. Barangkali karena kesalahan dan keserakahan kita dalam menjaga dan menggunakan sumber-sumber kehidupan selama ini, membuat ekosistem dan tatanan kehidupan berubah. Akibatnya, kita menghadapi bencana alam, bencana kesehatan, dan bencana kehidupan secara bersamaan. Tutur SBY dengan nada sedikit bijaksana, 14 Februari. Mantan Presiden RI ke-6 itu pun mengajak masyarakat untuk merawat dan melestarikan bumi serta sumber daya yang terkandung di dalamnya. Sebelum terlambat kita mesti bertaubat dan memohon maaf kepada Sang Pencipta, tidak mengulangi kesalahan kita, dan ke depan sungguh merawat dan melestarikan bumi kita beserta sumber kehidupan yang dikandungnya, sambungnya lagi. Memang sih, sepanjang 2021 ini sudah ada beberapa bencana melanda Indonesia. Mulai dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, banjir lahar Gunung Semeru, banjir di Subang dan Indramayu, longsor di Sumedang, hingga gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan Majene di Sulawesi Barat. Termasuk juga wabah COVID-19, merupakan bencana yang masih ada pada tahun 2021 ini. Lantas, siapa yang disentil oleh SBY terkait pernyataan itu?
Ternyata tidak lain tidak bukan dirinya sendiri dan kader Partai Demokrat. Tentu kita masih ingat bagaimana serakahnya kader Partai Demokrat dulu. Ngomongnya saja katakan tidak pada korupsi, tapi satu persatu diciduk KPK. Mulai dari Amin Santoso menjadi tersangka korupsi terkait RAPBNP 2018, menerima suap 2,6 miliar rupiah. Kemudian Andi Malarangeng, korupsi proyek Hambalang, memperkaya diri sendiri sebesar 2 miliar rupiah dan 550.000 dolar AS. Selanjutnya ada Anas Urbaningrum, menerima hadiah dari proyek pemerintah termasuk dari proyek Hambalang sebesar 116,8 miliar rupiah dan 5,26 juta dolar AS. Dan lain-lain, cukup besar bukan? Wajar bila kemudian SBY menyebut mereka rakus. Belum lagi menurut jaksa KPK, Anas juga menerima uang 5,5 juta dolar AS dalam kasus pengadaan EKTP. Ditambah dengan masih banyaknya kader Partai Demokrat yang korupsi yang tidak perlu disebutkan di sini. Melihat fakta demikian, tambah yakinlah kalau pernyataan SBY tersebut terkait bencana yang terjadi karena serakah adalah menyindir kader partainya sendiri. Karena faktanya memang begitu kok, mau diapakan lagi? Lagian pula, yang paling banyak ngobrol hutan di antara Presiden Indonesia itu adalah SBY, yakni mencapai seluas 21 juta hektar. Sedangkan presiden yang lain hanya memberi izin pengelolaan hutan, Soeharto 7 juta hektar, Habibie 2,3 juta hektar, Gus Dur 2,2 juta hektar, Megawati 2,7 juta hektar, dan Jokowi 1,7 juta hektar. Ternyata Jokowi yang paling sedikit, sementara SBY mengalahkan Soeharto yang berkuasa 32 tahun. Jadi wajar juga bila kemudian ia menuding dirinya sendiri serakah, karena faktanya memang demikian. Pak SBY memang tipe politisi yang pandai bercermin. Salut Agut.